Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati kita sekalian. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita masih diberikan nafas kehidupan dan topangan Tuhanlah yang kita alami dari hari ke hari. Dan marilah kita selalu memulai hari dengan tetap bersekutu, berdoa, dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau adalah sumber hidup, sumber segala berkat. Engkaulah yang memberikan hidup untuk kami. Dan Engkaulah yang memelihara kami. Engkaulah yang menebus kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Memberikan kami pengampunan dan jaminan keselamatan hidupnya kekal. Terima kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini, kami mohon tolonglah kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan berbicaralah kepada kami Tuhan. Tolonglah setiap kami. Kami serahkan waktu yang singkat ini di hadapan-Mu. Tolong layakan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah kami kekuatan untuk boleh mengikuti renungan ini. Dan kami membuka hati untuk memahami dan mengerti. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Matius 7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah kita itu berdiri di atas batu atau pasir. Saudara, di dalam menyampaikan pengajarannya, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan gambaran atau ilustrasi yang tidak dimengerti oleh orang-orang di zaman itu atau di zamannya. Tuhan Yesus selalu memberikan gambaran atau membandingkan dalam perumpamaan ini, yaitu ada dua rumah dengan jenis fondasi yang berbeda. Rumah yang satu, saudara, berfondasi pasir. Gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, tidak mentaati firman Tuhan itu, tidak melakukannya. Sedangkan yang satu lagi adalah gambaran rumah yang berfondasikan batu. Ini adalah merupakan gambaran orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, mentaatinya. Saudara, di daerah itu pada masa itu, musim kemarau itu biasanya berlangsung panjang sampai pasir di tepi aliran sungai itu menjadi mengeras. Nah, banyak orang atau penduduk itu mendirikan rumahnya di atas pasir. Karena apa? Untuk membangun di situ jauh lebih mudah. Namun demikian, saudara, ketika hujan datang atau pada saat musim hujan, sungai akan meluap dan itu sangat beresiko menghancurkan rumah-rumah tersebut karena pasirnya kembali menjadi melunak dan akhirnya rumah bisa hanyut, terbawa arus. Nah, Tuhan Yesus menyebut orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu sebagai orang yang bijaksana.
Mengapa dikatakan bijaksana? Yang pertama saudara, karena orang bijaksana itu tahu apa yang paling penting. Ia memilih fondasi yang kokoh untuk membangun rumah dan bukan fondasi yang asal-asalan. Fondasi yang kuat akan menopang keseluruhan rumah dan membuat rumah menjadi aman, tidak mudah goncang, tidak mudah hancur. Kemudian yang kedua saudara, orang bijaksana adalah orang yang sudah tahu kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Nah, diceritakan bahwa ada masalah besar yang dihadapi kedua rumah itu, yaitu turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Nah saudara, orang yang bijaksana bukanlah seorang peramal yang tahu kapan badai atau hujan dan angin akan datang. Tetapi ia tahu bahwa badai pasti akan datang suatu saat. Dan hasilnya saudara, rumahnya tetap berdiri kokoh walaupun badai melanda. Sedangkan yang di atas pasir atau rumah yang dibangun di atas pasir mengalami kerusakan yang hebat, hancur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari pemaparan firman Tuhan ini, masalah yang dihadapi orang yang membangun di atas batu dan juga yang membangun rumahnya di atas pasir sebetulnya sama masalah yang dihadapi. Tidak ada bedanya. Tetapi yang menjadi pembeda adalah ketahanan mereka menghadapi masalah itu. Kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, itu mudah sekali. Tetapi sebaliknya saudara, kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, jauh lebih sulit karena butuh perjuangan. Untuk melakukan firman Tuhan itu butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh tekad yang bulat untuk melakukannya. Namun demikian saudara, perjuangan itu, tekad itu justru membuat kita semakin dewasa di dalam iman kita dan semakin kokoh, semakin kuat. Jadi jika iman kita bertumbuh dewasa, maka sebesar apapun masalah atau badai kehidupan yang menerpa kita, kita akan tetap kokoh berdiri di atas iman kita. Karena itu saudara, jangan hanya mau menjadi pendengar firman Tuhan lalu melupakannya, tidak mentaatinya. Tetapi mari menjadi pendengar firman Tuhan yang baik dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang terus mengajar kami untuk mentaati firman-Mu, untuk membangun fondasi iman kami, yaitu di atas dasar firman Tuhan yang kami lakukan, yang kami taati. Karena hasilnya nantinya adalah kami akan makin kuat, kami akan makin dewasa, dan apapun masalah kehidupan yang kami hadapi tidak akan membuat kami roboh, tidak akan membuat kami hancur. Tetapi apabila kami mendengar firman-Mu Tuhan, tetapi tidak melakukannya, maka begitu mudah kami hancur, begitu mudah kami roboh, dan akhirnya kami menjadi binasa. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar menjadi pendengar yang baik dan orang-orang yang mentaati Engkau. Tolonglah kami untuk melakukannya. Mampukan kami. Tolonglah seluruh jemaat agar punya niat, tekad yang bulat untuk selalu melakukan, mentaati firman. Hamba berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat. Kiranya Tuhan yang selalu memberi perhatian dan selalu mencurahkan berkat dan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolonglah bangsa ini agar tetap dapat berdiri kokoh dan dengan pertolongan Tuhan dapat keluar dari krisis kesehatan pandemi corona yang sedang melanda negara kami. Demikian juga berkati
akan pemulihan perekonomian, supaya dengan hikmat Tuhan setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat membuat bangsa ini bisa keluar dari kesulitan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.